Hanya satu misi saya, pengen bendera Republik Indonesia bertengger di ASEAN dan di internasional. Satu aja, udah, nggak ada yang lain. Karena ini menjadi kebanggaan kita semua, golfer di Indonesia, dan punya semangat yang sama, spirit yang sama, bahwa golfer Indonesia hadir di kancah dunia. Itu tidak lepas dari ekspresi kecintaan saya sendiri terhadap olahraga golf. Kecintaan itu kita wujudkan dengan tekad ingin memajukan olahraga golf. Karena olahraga golf adalah juga olahraga yang mendunia, yang tentunya berkesempatan kita menjadi bangsa Indonesia yang bisa dikenal secara luas melalui prestasi golf. Apabila prestasi golf Indonesia baik, tentu ini juga merupakan sebuah peluang. Indonesia akan semakin dikenal luas, terutama kepada pemerhati golf dunia. Nah, setelah kita susun ini, saya kembalikan bahwa ini rumah golf. Nanti kita harus menjadi satu, APLGI, PGI, dan PGA. Indonesia harus jadi satu. Sebenarnya sangat baik, tapi pada prosesi sekarang lebih baik pada fokus latihan yang intens untuk menciptakan para atlet yang cukup. Nah, ini saya niat ingin masuk dalam pusaran PGI sendiri adalah pengen menciptakan atlet yang luar biasa. Tidak terlalu banyak, tapi kita konsen pada atlet, ya misalnya 10, 20 atau 30 atlet yang kita bentuk untuk memang mentalnya kuat secara olahraga. Ini penting karena yang penting kan kadang kita ini mental kurang kuat. Pertandingan hanya kepada orang biasa saja, jadi belum teruji. Nah, tekad saya adalah konsennya, misi saya, spirit saya adalah untuk bagian dari menciptakan golfer Indonesia menjadi luar biasa di kancah internasional. Disinilah wujud pertandingan dalam kontestasi calon ketua umum bersama untuk duduk misi PGI ke depan. Bisa dilakukan, yang penting bobot di daerah untuk turnamen sekelas untuk melatih para atlet dan sekelasnya kepada para pro misalnya, itu nanti kita pilih. Nah, sejak itulah untuk bertanding jangan kebanyakan di nasional. Kita kirim ke ASEAN, kita kirim ke internasional. Dia untuk menambahkan mental dirinya untuk bertarung supaya tahu. Nah, kalau hanya di nasional nanti nggak berkembang kita. Nah, tapi untuk pertandingan di daerah kita upayakan untuk kita programin untuk pelayanan permainan para mereka yang mumpuni di daerah. Oleh karena itu, semua apa yang saya sampaikan lebih kepada titik berat agar prestasi kita mendunia. Dan kemudian jangan lupa kalau sudah prestasi mendunia, juga tentu bagian dari perjuangan mensejahterakan bangsa kita. Jadi golf itu juga bukan olahraga yang egosentris, egosektoral, tapi juga merupakan olahraga yang memberikan efek positif pada bangsa dan negara. Itu yang harus kita wujudkan. Jadi bukan hanya dirasakan oleh sekelompok orang, bukan hanya kaum yang sementara ini dianggap kalangan masyarakat yang mampu, tetapi aktivitas golf itu adalah sebenarnya meliputi semua kalangan masyarakat dari berbagai status sosial dan ekonomi yang tentu merupakan bagian dari bangsa kita. Nah, oleh karenanya apabila olahraga golf ini maju, efek kesejahteraan itu akan dirasakan oleh seluruh bangsa kita. Itu yang kira-kira apa yang saya tuangkan dalam visi maupun misi saya, yang apabila nanti berkesempatan untuk bisa menjelaskan kepada peserta Munas di bulan Februari yang akan datang. Iya, benar. Begitu dari orang Jadi tentunya sebagaimana tekad pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi
bahwa pembangunan Indonesia harus bersifat Indonesia sentris. Artinya tidak bertumpu pada satu titik atau pulau tertentu, tetapi kepada seluruh pulau-pulau di Indonesia, Sabang sampai Merauke, itu merasakannya. Karena apa? Karena bangsa atau masyarakat kita yang berada di daerah-daerah sebenarnya juga masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi dalam olahraga golf, tetapi belum mendapatkan kesempatan. Dan prestasi itu kalau kita selenggarakan dengan kompetisi, maka Liga Golf itu bisa kita buat secara bertahap, mulai dari wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, yang nanti para jagoan-jagoannya bisa kita angkat ke level yang nasional, yang diselenggarakan bisa di mana saja. Apakah di Sumatera, apakah di Sulawesi, di Pulau Bali, apakah di Papua bahkan. Karena Papua juga sudah memiliki lapangan golf yang bagus juga. Jadi keadilan itu harus kita tunjukkan dengan program yang bisa menyentuh kepada seluruh masyarakat di berbagai daerah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara golf, ini komunitas golf ini harus kita anggap satu rumah golf. Rumah golf itu bukan hanya PGI. Rumah golf itu luas. Pertama, kita tidak mungkin main golf kalau tidak ada lapangan. Mustahil. Nggak mungkin kita main golf taruh-taruhan, cari lubang di driving range. Itu pertama. Kedua, lapangan golf tanpa caddy kita juga tidak bisa main golf. Ini saya rasakan dan komplain teman-teman kalau kita keluar negeri, ini kenapa nggak ada caddy. Jadi caddy itu adalah bagian dari rumah golf kita. Baru kita bicara pemain. Pemain itu tidak bisa main kalau tidak berlatih atau tidak dilatih, sehingga kita memerlukan pelatih-pelatih yang namanya teaching pros. Nah, jadi sebelum saya maju ini, waktu saya diminta oleh teman-teman, saya menghubungi, pertama yang saya hubungi adalah Ketua Umum APLGI, Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Saya menyampaikan bahwa teman-teman mendukung saya untuk maju di PGI, tetapi masalah mereka harus ditampung yang berkenaan dengan lapangan-lapangan golf. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa mahalnya lapangan-lapangan golf, sulitnya mendalami atau mengikuti lapangan-lapangan yang tidak sesuai peraturan. Biasanya lapangan golf ini dikelola manajemennya oleh seorang food and beverage manager. Jadi ini hanya profit oriented, cuma cari makan, cari untung. Sedangkan pemain golf itu mau tahu speed lapangan itu, greennya speed berapa hari ini, angin berapa, speed angin hari ini, dari mana ke mana. Ini untuk pemain golf yang memang mengerti golf. Nah, ini semua harus ditata ulang. Satu rumah yang sudah salah fondasinya, salah tiang penyangganya, salah pengurusannya, artinya salah manajemen, maka keseluruhan ini tidak jalan. Dan yang terakhir, karena kebetulan saya bekas ketua PGPI 2 periode, saya menghubungi juga PGA Indonesia dan PGATI yang saya hadir membuka munasnya kemarin atau rapat umum anggotanya. Mereka juga siap dan mereka juga punya persoalan. Nah, kemudian masalah atlet, pembinaan junior, pembinaan ladies, amatir. Setiap saya tanya para atlet, kalau dia main atau latihan di driving range lapangan golf, jatahnya cuma 100 bola dari PGI yang lama. Saya bicara dengan beberapa pengusaha driving range, di sini juga ada Pak Umar yang di Margonda, katanya
Melani sering di sana ya. Dia bilang bebas. Kalau bisa 500 bola Pak, satu orang satu hari. Yang atlet ya, di antara semua ngaku atlet.